Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para sahabat berselisih pendapat tentang alasan kewajiban bersuci setelah melakukan hubungan suami istri. Menurut sebagian mereka, mandi itu hukumnya wajib karena ada pertemuan dua jenis alat kelamin yang berbeda, terlepas apakah hal itu sampai mengeluarkan sperma ataukah tidak. Inilah pendapat yang dijadikan pegangan oleh para ulama, Imam Malik dan juga murid-muridnya. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, juga murid-muridnya dan beberapa ulama dari mazhab Zahiri. Sementara itu, sebagian ulama lain dari mazhab Zahiri berpendapat bahwa yang diwajibkan bersuci itu hanya hubungan badan yang sampai mengeluarkan sperma. Sebab perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah adanya beberapa hadis yang terkesan bertentangan. Pasalnya, dalam masalah ini ada dua hadis yang sama-sama disepakati kesohihannya. Al-Qadi berkata yang dimaksud ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, atau minimal yang telah mereka sepakati. Yang pertama ada dari hadis Abu Hurairah dari Nabi, sesungguhnya beliau bersabda, "Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba' wa alzaqa al-khitana bil khitani faqad wajaba al-ghuslu." Jika seseorang telah duduk di antara empat sudut anggota badan istrinya, lalu dua alat kelaminnya menempel, maka ia diwajibkan mandi. Yang kedua, dari hadis Utsman, sesungguhnya ia ditanya, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya namun tidak mengeluarkan sperma? Utsman menjawab, ia harus berwudu seperti ia berwudu untuk melakukan sholat. Aku mendengar hal itu dari Rasulullah. Nah, tentang hadis kedua ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang menasakh atau menghapus, dan yang kedua pendapat mengembalikan kepada kesepakatan jika terjadi pertentangan yang tidak mungkin ada upaya untuk pengunggulan atau tarjih maupun pengkompromian atau al-jam'u. Menurut mayoritas ulama, hadis Abu Hurairah menasakh atau menghapus hadis Utsman. Argumen atau hujah mereka atas hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa ia berkata, sungguh pada zaman permulaan Islam Rasulullah menjadikan hal itu sebagai rukhsah ataupun keringanan. Kemudian beliau memerintahkan mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para ulama yang menganggap bahwa kedua hadis yang bertentangan tersebut termasuk yang tidak mungkin dilakukan upaya tarjih atau pengunggulan ataupun al-jam'u, pengkompromian, berpendapat bahwa harus dikembalikan pada kesepakatan, yakni kewajiban adanya air atau mandi adalah karena adanya sperma. Mayoritas ulama mengunggulkan hadis Abu Hurairah dari segi qiyas. Kata mereka, jika terjadi kesepakatan bahwa bertemunya dua jenis alat kelamin yang berbeda mewajibkan hukuman had, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Bahkan mereka menguatkan pendapat tersebut dengan mengemukakan hadis Aisyah karena ia mengabarkan hal itu dari Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Wallahu a'lam bishawab.